Dan bisa dimulai. Oh iya Pak, sebentar Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Para peserta pembinaan di sini, apa kabar semuanya, teman-teman? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, cuma satu ya, yang lainnya masih. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Mungkin sudah kenal saya, Pak Mas Fauzan, biasa dipanggil Mas Fauzan. Baik, di acara pembinaan LKS yang kedua, hari kedua ini, eh, kita akan mengevaluasi terkait materi yang sudah kita share kemarin. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh beberapa anak-anak, mungkin terkait ada beberapa mungkin akun AWS kah, atau kesulitan terkait mendownload file zip, itu diekstraknya pakai tool apa namanya. Nah, nanti kita bisa bahas ini. Mungkin Amri langsung bisa ditambah saja, Pak. Baik. Oke. Terima kasih Mas Fauzan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin ada pertanyaan, nggak bisa dibuka yang di-download ya. Itu Iya, Pak. filenya memang file yang dikompres. Nah, ngompresnya pakai 7-zip, pakai 7-zip itu. Kemarin Ini suaranya. dijawab ya apa, di Telegram. Bisa di-download, kemudian nanti bisa diekstrak pakai tool 7-zip itu. Dan nanti kalau misalnya masih ada kesulitan, bisa disampaikan di apa, di grup juga, untuk kita bisa lihat masalahnya apa. Dan kalau misalnya gini, nanti teman-teman dipersilahkan untuk masing-masing menginstal Anides ya. Sudah tahu Anides untuk tool untuk nge-remote. Minta share ininya ya. Itu install Anides juga. Kapan kalau misalnya perlu sebagainya, kita perlu melihat komputernya teman-teman, nanti kita bisa bantu secara remote. Itu ya. Kasih linknya. Anides. Itu bisa install, terus kemudian nanti kalau kesulitan bisa kita bantu remote dari sana. Terus kemudian untuk form ya, formnya ini sudah ngisi semua atau belum? Ini masih ada 6 orang ini, 6 responder. Oke, kelihatan nggih screen-nya? Ini masih ada 6. Hafiz, Mbak Dirila, Irfan Andre, Rahmat Rendi, Rika, dan sebagainya. Oke, atau sambil berjalan, sambil kita nunggu yang lain juga untuk ngisi dan seterusnya, kita review ya, satu persatu. Misalnya contohnya, sebentar ini, Bayro. Mas Bayro mana? Monggo online.
suaranya. Halo Mas Bairu? Mana? Tak kelihatan suaranya. Atau tidak ada? Nah, oke. Untuk materi yang belum bisa, ini WordPress ya Mas ya? Oke, WordPress sendiri berarti masih website standar, berarti tinggal nambah ini aja sih. Secara umum ini nanti perlu bikin theme sendiri. Nah, konteks theme ini ya atau theme, monggo teman-teman terserah nyebutnya apa, theme atau theme itu biasanya mulai dari web yang standar. Ada beberapa yang buatnya itu dari misalnya Photoshop ya atau AI atau tool-tool yang lain ya untuk desain. Terus kemudian nanti dipotong-potong bagian header, bagian sidebar-nya, bagian utamanya, bagian footer-nya, gitu kan. Terus kemudian dijadikan themes di WordPress. Nah itu sendiri. Sudah kebayang ya, Mas Bairu ya? Oke, Pak. Nah, terus kemudian kalau plugin, nanti untuk pluginnya itu memang bisa berinteraksi dengan beberapa fungsi yang ada di sistemnya WordPress, termasuk misalnya untuk urusan contohnya, itu juga bagian dari plugin yang bawahnya itu bisa menangani CRUD ke database MySQL. Jadi nanti bikin sistem untuk bisa ngelola CRUD ke database ya. Kemudian ada ini untuk membuat shortcode. Shortcode ini semacam kode khusus. Yang kode khusus ini bisa dipasang di postingan, di post atau di back di halaman, sehingga nanti dia akan memproses satu kode tertentu yang punya sampean. Nah itu namanya shortcode. Seperti itu ya. Nanti ini sudah sambil jelaskan juga ke semuanya, tidak hanya ke Mas Bairu sebenarnya. Ini cuma menvalidasi aja. Atau kita jelaskan satu persatu semua aja ya. Jadi WordPress sudah cukup jelas harusnya. Nanti kalau kurang jelas bisa segera raise hand ya untuk tanya. Oke, kita bahas yang untuk web teknologi. Kebutuhannya di situ teman-teman perlu memahami beberapa poin. Pertama, Laravel. Nah, Laravelnya nanti monggo pakai yang versi 9. Jadi kalau misalnya sekarang masih pakai versi 7 atau versi 8, silakan pakai yang versi 9, belajar yang versi 9. Karena nanti biasanya untuk yang lomba di tingkat nasional, itu akan pakai 9. Biasanya yang provinsi itu mengikuti yang standarnya nasional. Apalagi tahun ini cenderung akan diambil diturunkan langsung dari nasional. Jadi Laravelnya pakai versi berapa tadi? Halo, nggak ada orang? Versi 9, oke. Nah, yang pokok ya, kalau Laravel dasar kan nanti di ini aja, silakan dipelajari dari beberapa materi yang ada. Saya yakin juga sebagian sudah pada banyak yang menguasai. Terus kemudian kalau misalnya sebenarnya pakai C bagaimana? Nah, kalau pakai CI, ini mumpung waktu masih ada, silahkan segera langsung convert pakai Laravel ya. Karena kalau sudah, ini kenapa kok Laravel, kan kenapa kok nggak pakai CI atau pakai framework yang lain, ya. Karena memang ini sistemnya diturunkan dari WordSkill. WordSkill-nya itu pakai Laravel, maka kemudian di nasional dan provinsi juga nanti pakai Laravel. Seperti itu. Di Laravel, di sini ya nanti tentu materi dasarnya, biasanya belajar front end dulu dan sebagainya. Nah ini malah tak balik. Nanti kalau misalnya teman-teman belajar, ya ini belajar dasar, kemudian langsung belajar untuk bikin API. Nah yang API-nya itu langsung bisa dites pakai
Postman, tool yang paling umum. Ini tool untuk ngetes API yang paling umum pakai Postman. Tapi kalau misalnya nanti pengen pakai tool yang lain, monggo. Tapi yang paling standar itu saat ini adalah Postman namanya. Terus kemudian yang kedua, untuk selanjutnya setelah API-nya jadi, teman-teman setelah bikin statis, ya web statis, itu nanti perlu disambungkan ke API-nya yang dibuat itu. Nah, ini perlu dipahami karena memang standarnya seperti itu. Dan tentu kan sebenarnya bisa pakai API atau non-API ketika lomba nanti. Tapi ada nilai plus ketika teman-teman menggunakan API. Jadi ada nilai khusus yang di situ ketika untuk Laravelnya sudah pakai API. Nah, ini untuk yang Laravel secara umum seperti itu. Mengenai tantangan materinya ya menyesuaikan aja ya. Yang WordPress tadi sudah kita bahas, website standar ya, bikin web, terus kemudian bikin bikin postingan, ngelola menu, terus kemudian pilih themes, masang plugin dan seterusnya. Itu website yang standar. Ngisi konten ya, buat kategori postingannya dan sebagainya. Nanti bisa belajar sendiri. Terus kemudian yang kemarin tak share itu lebih kepada ini yang untuk membuat themes ya sama plugin sendiri. Selanjutnya teman-teman juga nanti silahkan belajar untuk buat plugin yang bisa nangani CRUD ke database MySQL. Jadi misalnya ada teman-teman bisa membuat plugin untuk CRUD. Kalau misalnya kesulitan yang terkait dengan materi ini, nanti juga bisa langsung belajar dari beberapa referensi terkait, misalnya dari GitHub dan sebagainya, itu banyak contoh-contohnya ya. Terus untuk WordPress, terakhir itu bikin shortcode yang nanti akan dipasang, jadi kode khusus, misalnya contoh Mas Bairo ya, bikin Bairo apa gitu, misalnya belakangnya. Nah itu bisa, nanti kodenya itu dipasang di post maupun di page, nanti akan ke replace dengan konten ataupun dengan tertentu sesuai yang diprogram. Seperti itu untuk WordPress. Biasanya itu sudah sangat cukup sampai dengan itu. Kemudian untuk yang web teknologi, yang terakhir terkait dengan pemrograman JavaScript. Nah, di JavaScript ini sangat penting untuk menguasai kanvas di HTML5. Jadi salah satu permainan utama kalau kita bikin game dan sebagainya itu adalah teknik kanvas. Jadi permainan kanvas itu sangat penting. Terus kemudian juga dipastikan nanti untuk belajar membuat atau mengembangkan game berbasis JavaScript. Nah, jadi ada beberapa game JavaScript, itu tinggal dibuat latihan, terus kemudian memperbanyak latihan lah intinya. Sehingga nanti kalau pas lomba ketemu dengan model yang gimana, game model mana, sudah terbiasa gitu. Terus kemudian untuk JavaScript juga perlu pemahaman tentang penanganan local storage. Nah ini kebanyakan teman-teman belum paham ketika di lomba tingkat kabupaten kota, Wilker, zaman dulu ada Wilker, terus kemudian maupun sampai dengan provinsi. Nah itu masih banyak yang tidak bisa ngelola penanganan local storage. Nah berarti sebenarnya ini ada bisa dikatakan CRUD local storage. Bagaimana ngeset local storage, bagaimana ngupdate, ya kan, ataupun menghapus. Tapi biasanya yang dipakai adalah hanya ngeset dan ngupdate yang paling umum. Untuk ketika game itu kan ada skor tertinggi, kemudian nama pemain terakhir. Jadi kalau misalnya jurinya akan nguji, oke, silahkan masuk ke gamenya, di set namanya, terus kemudian suruh keluar lagi, terus masuk lagi ke permainan. Nah itu inputan default
dari nama pemainnya itu sudah pakai nama yang terakhir. Jadi tidak usah nginput lagi, kecuali ganti pemain. Nah, semacam itu. Terus dari situ nanti kan ada main, setelah main nanti ada skor tertinggi, siapa yang dapat skor tertinggi tersebut. Oke, untuk yang web teknologi, silahkan kalau ada yang pengen didiskusikan, bisa raise hand. Mungkin Mas Bairo, dari sini sudah jelas semua ya? Sudah Pak, sudah jelas semua. Aman. Oke, yang lain monggo dari Jember, dari PGRI 5, PGRI 3 Malang dan sebagainya. Permisi Pak. Ya, oke, silakan. Mohon maaf saya tadi datang ke tempat. Oh ya, Saya belum paham yang Laravel front end. Itu front end-nya menggunakan Laravel atau masih React JS, Angular dan lain-lain itu? sebentar. Ini lupa tadi nggak di record. Tak record ya sekalian. Recording in progress. Sorry, bisa diulang Mas? Untuk yang kedua Laravel front end, nah itu front end-nya menggunakan Laravel atau React atau Angular dan lain-lain? Iya. Kalau yang Laravel ini kan framework PHP-nya. Nah, terkait dengan framework untuk JavaScript-nya, silakan pakai yang biasa, entah itu Vue.js atau React.js atau jQuery dan sebagainya, silahkan. Kebanyakan sekarang kalau nggak React pakai Vue ya, pakai Vue.js. Seperti itu. Untuk yang JavaScript JavaScript framework-nya. Nah, untuk CSS-nya, untuk stylingnya itu paling banyak pakai Bootstrap. Tapi kalau misalnya mau pakai Tailwind atau pakai yang lain, disilahkan juga. Cuma yang paling umum pakai itu Bootstrap. Dan saat ini untuk Bootstrap bisa pakai Bootstrap yang diupayakan yang 5 ya, 5 ke atas. Pakai 5 lah paling aman sekarang. Gitu Mas. Iya Pak. Oke, monggo yang ini sebelum kita masuk ke yang IT software. Mungkin terkait dengan WordPress dan sebagainya. Aman, sudah jelas semua ini kelihatannya ya. Baik, oke, kita lanjutkan di pembahasan yang item berikutnya ya. Jadi yang untuk web teknologi, terutama dipahami terkait dengan Laravel, WordPress, JavaScript. Nah, terkait dengan misalnya contoh Laravelnya untuk front end, pakai framework JavaScript-nya apa, terus kemudian framework JS-nya apa, disesuaikan aja. Ini yang kita bahas yang utama-utama, karena ini yang dikunci speknya oleh ketika lomba. Kalau yang kemudian framework JS, framework CSS-nya tidak dikunci, artinya bebas. Nah, ini yang kita mainkan, yang kita fokuskan yang dikunci speknya. Artinya dikunci spek itu nggak boleh keluar dari ini. Gitu. Ataupun kalau keluar nanti ya bisa jadi dapat nilai, tapi nilainya juga tidak bagus gitu misalnya. Nah itu sebaiknya mengikuti aturan dengan maksimal, biar nilainya juga nanti maksimal gitu, okay? Sudah, kita lanjut ke berikutnya. Oke, selanjutnya terkait dengan IT software. Nah, ini kebetulan yang Mas Bairo, tapi item-itemnya aja ya yang kita bahas. Sekarang poinnya, untuk IT software, ini ada 3 bagian sebenarnya, bisa dikatakan ada 3 bagian. Pertama adalah aplikasi desktop, pakai WinForm. Developnya pakai Visual Studio. Nah ini kondisinya memang sudah dikunci juga dari sananya. Jadi tidak boleh
sak maune dewek terus kemudian pakai yang selain ini gitu. Nah itu nanti ya bisa jadi dapat gitu, tapi nilainya nggak bagus gitu, karena memang aturan yang diminta semacam ini. Nah rekomendasinya terkait dengan bahasa, kan kalau di .NET ya, di WinForm itu bisa pakai beberapa bahasa. Tapi yang paling recommended adalah pakai C#, pakai C Crash itu. Jadi kalau misalnya sekarang masih pakai VB.NET misalnya, masih ada yang pakai VB.NET, nanti masih ada waktu untuk segera belajar ke C#. Saya dulu juga pemain VB.NET, tapi kemudian karena melihat marketnya C# itu lebih besar, tutorialnya lebih lengkap dan seterusnya, ya komunitasnya lebih kuat dan seterusnya, maka ya pindah ke C#. Dan memang ternyata lebih enak C# daripada VB.NET. Nah, yang dipelajari apa? Pertama, penanganan CRUD ke SQL Server. Ini yang di WinForm-nya, mulai penanganan misalnya nambah datanya, update datanya, terus kemudian menampilkan data, melakukan termasuk milih data untuk mana yang diupdate, mana yang di-delete, dan sebagainya. Termasuk untuk filter ya. Kebanyakan di teman-teman itu standar sekali, nggak dikasih filter. Padahal kalau dikasih filter, itu biasanya akan ada dapat nilai tambahan dari juri. Jadi filter ini misalnya sama punya data, contoh anggap aja data siswa aja gampang ya. Itu di sana ada contoh kota asal siswa. Nah itu bisa ditambahkan filter. Atau pencarian, maksudnya filter ini konteksnya untuk membatasi data yang ditampilkan. Misalnya nyari terutama dari niche-nya atau siswa namanya misalnya. Kalau misalnya itu siswa dan sebagainya, atau milih kategorinya kan gitu. Atau kelasnya mungkin bisa jadi. Nah itu yang menjadi nilai plus. Hal-hal yang kayak gitu juga perlu diperhatikan oleh teman-teman yang nangani di bidang IT software. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah penanganan persetujuan. Jadi gini, biasanya nanti akan soalnya itu nyambung sebenarnya. Nyambung antara yang di mobile apps, nanti nyambung misalnya bikin proses apa dari mobile apps. Nah, kan kalau mobile apps kan bisa fleksibel dari mana-mana aksesnya. Terus kemudian nembaknya ke API-nya, yang bagian kedua itu di API. Terus kemudian ujungnya nanti proses internal itu bisa diproses dengan desktop, aplikasi desktopnya. Nah, disitulah persetujuan itu dilakukan. Jadi persetujuannya bisa melalui aplikasi desktopnya. Jadi list persetujuan, terus kemudian di situ actionnya adalah, oh ini pengajuan ini disetujui, oh pengajuan ini ditolak misalnya. Nanti kalau misalnya ditolak, dikasih catatan. Ditolaknya karena apa misalnya, macam itu. Ini maksudnya contoh penanganan persetujuan. Konteks persetujuan itu banyak ya. Jadi misalnya contoh ada user, jadi misalnya ini multi user, ada yang mengajukan konten baru, jadi ngirim postingan gitu, tapi dia perlu moderasi, perlu persetujuan oleh adminnya, oleh administratornya, oleh pengelola. Nah, semacam itu juga bagian dari persetujuan. Jadi persetujuan ini bisa diimplementasikan di banyak hal gitu ya. Dan ini biasanya juga ada bagian ketika lomba nanti ada yang membahas tentang persetujuan ini. Tinggal kasusnya disesuaikan dengan masing-masing. Lanjut komunikasi data antar form. Jadi komunikasi data ini juga antar form, misalnya data antara form atau untuk data nampilkan list datanya dengan data untuk ngedit. Nah ini yang komunikasi yang paling minim ya, untuk ngoper hal-hal yang kayak gitu. Itu juga bisa. Atau bisa juga ada tampilan data, terus kemudian filternya di form terpisah. Nah itu kan berarti terjadi ngirim parameter apa aja yang jadi filternya ke form yang punya data itu. Nanti banyak
case-nya untuk komunikasi antar data. Itu yang paling simpel. Kemudian untuk yang WinForm juga ada buat report. Nah, buat report ini memang di LKS itu kadang ada, kadang enggak. Tergantung jurinya. Nah, nanti teman-teman sebaiknya pemahaman tentang ini pembuatan report ya, yang di situ ada filter. Jadi misalnya contoh ada dialog untuk menampilkan reportnya, misalnya tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi nanti yang ada di reportnya nanti hanya data yang tanggal sekian sampai tanggal sekian. Terus kemudian yang kategori tertentu, misalnya contoh, oh yang kota asalnya, contohnya ya, kota asalnya dari Malang misalnya, atau kota asalnya dari Surabaya dan sebagainya. Itu baik kategori. Nah, filternya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Oke, itu yang desktop WinForm. Yang bagian kedua, teman-teman perlu, nah ini biasanya nggak dihitung detail, tapi ya ada cuma satu item gitu, tentang pembuatan API untuk penanganan interfacing ya, antara tadi mobile apps-nya. Karena mobile apps-nya itu tidak langsung akses ke database, tapi untuk akses ke database itu dia API gitu, macam itu. Dan nanti untuk yang selanjutnya dan biasanya untuk API itu yang paling umum, karena ini temanya masih nyambung dengan tadi ada Visual Studio dan Android Studio, maka untuk membuat API-nya itu pakai yang paling umum pakai ASP.NET Web API. Nah, seperti itu. Dan untuk versi Visual Studio-nya ini teman-teman ada dua pilihan ya. Biasanya yang kemarin-kemarin, yang 2022 kemarin, itu masih pakai yang versi Visual Studio 2019. Tapi kelihatannya 2023 ini, itu kalau enggak Visual Studio 2019, itu pakai yang Visual Studio 2022. Nah, nanti monggo disiapkan ya minimal pakai yang 2019 maksudnya ya. Terus ini API-nya diupayakan nanti dibuat secepatnya, terus nyambung ke database yang tadi SQL servernya itu. Nanti masalah framework untuk komunikasi ke database-nya monggo pakai entity framework atau pakai yang lain, banyak pilihan. Diupayakan tentu yang seefektif mungkin ya, seefektif mungkin artinya jangan sampai waktunya habis untuk ngurusi API dibuat secepat-cepatnya dan tentu beres gitu ya. Selanjutnya untuk mobile apps. Nah, mobile apps ini defaultnya atau standarnya itu pakai Android Studio. Jadi di Android Studio ini dan pakai Java yang ya Java standar, bukan yang Kotlin. Gimana kalau misalnya pakai Kotlin? Ya sebenarnya boleh aja, gitu ya. Cuma kadang ada beberapa juri yang akan melakukan pengurangan nilai. Ini kan sayang. Ataupun ada juga yang sudah terbiasa dengan Flutter misalnya, ya, karena memang pertimbangannya, oh kalau Flutter lebih fleksibel, bisa dibawa kemana-mana, misalnya ke Android maupun ke iOS. Nah itu juga sebenarnya bagus saja, cuma dalam kompetisi, ini balik lagi masalah kompetisi, kan kompetisi ada aturan mainnya. Nah aturan mainnya, ini standarnya, kalau untuk dari WorldSkill, itu pakainya adalah Android Studio. Seperti itu, maksudnya pakai Java yang bawaan Android Studio itu. Itu nanti yang perlu dibuat apa? Yang untuk perbanyak latihan, ya tentu latihan untuk layouting ya. Layouting dibiasakan bagus layoutingnya, terus pemahaman tentang main di app barnya, di title barnya, di sidebarnya, ya main menunya, terus kemudian juga activity-nya dan sebagainya itu diupayakan bagus semua, komponen-komponen dipahami,
terutama komponen yang berhubungan dengan yang standar sering dipakai dan terutama untuk penanganan data. Nah, itu sangat penting, misalnya repeater dan seterusnya. Oke, nah itu di sana ada memastikan bahwa ini bisa interaksi antar tampilan dengan menu, juga dengan misalnya tombol di tampilan itu ada dari sini ngoper kemana, dengan ngirim data apa gitu kan. Nanti perlu belajar itu. Kemudian ada CRUD melalui API. Nah, tadi kan ceritanya sudah dibuat API-nya di sini. Nah, nanti perlu disambungkan dari mobile apps-nya, dari Android Studio nyambung melalui ke API yang ini. Nah, karena memang lombanya seperti itu. Tapi kalau di dunia nyata sebenarnya ya enggak persis kayak gini. Dunia nyata itu yang balik lagi ke perusahaannya mau pakai apa. Cuma kalau di lomba harus mengikuti aturan. Kemudian untuk ini yang terakhir, walaupun ini bisa jadi nggak dilombakan, bisa perlu juga teman-teman melajari untuk debugging, ya debug nyoba langsung ketika jalankan itu tidak di emulator, karena biasanya kalau di emulator cenderung lebih berat. Itu bisa didebug atau dicoba langsung ke handphone Android. Nah, tapi ini opsional aja sih. Nah, ini pengen tahu aja kita apakah sampean sudah menguasai ini atau belum. Baik, untuk yang IT software, silakan monggo kalau ada pertanyaan bisa raise hand. Yap, monggo. Saya mau bertanya nggih Pak. Iya, monggo. Untuk yang report desktopnya itu Pak, pakai itunya pakai library apa? Biasanya kan ada pakai Crystal Report atau report dari Visual Studio juga ada. Iya, bawaan aja dari Visual Studio-nya ya, pakai yang simple aja. Sebenarnya kalau pakai third party ya, pakai report dari pihak ketiga kayak Crystal Report, misalnya ada Active Report, ada Stimulsoft dan sebagainya, itu banyak sekali pilihannya. Cuma memang dalam konteks ini itu kan nggak perlu dipakai dan nggak boleh dipakai biasanya malahan. Jadi mending pakai report yang standar aja, report bawaan dari Visual Studio. Dan ini pun kembali lagi untuk report ini opsional. Artinya opsional itu ya teman-teman pelajari, kuasai ya, mengenai bahwa kemudian nanti dipakai atau enggak kembali lagi tergantung kepada soal dari jurinya. Kalau jurinya misalnya nanti memberi soalnya itu sampai dengan ada item, ada bunyi di sana, ini sampai dengan bisa menampilkan report yang bisa difilter dengan apa, ya dibuat. Tapi kalau enggak ada, ya enggak usah. Gitu ya. Jadi kalau lomba harus diikuti sesuai dengan aturan dari juri. Nah, pengalaman kemarin, ini tambahan. Waktu itu ada yang di VCI sama gurunya. Jadi di VCI sama gurunya itu mungkin pas istirahat atau apa dan sebagainya, pakai gini gitu. Sedangkan itu tidak ada di soal. Ya. Jadi maunya sih pengen improve gitu. Mungkin pengen bagus gitu ya. Tapi malah kemudian menjadi tidak bagus karena habis waktunya untuk ngurusi improvement yang itu tadi. Padahal itu tidak dalam item penilaian. Karena juri, balik lagi juri itu sudah ada ketika membuat soal sekaligus membuat kriteria penilaian. Yang kriteria penilaian itu kalau misalnya yang dikerjakan itu di luar kriteria penilaian, ya nggak masuk penilaian, nggak dinilai. Kan rugi dong, buang waktu untuk ngerjakan sesuatu yang memang tidak dimasuk kriteria penilaian juri. Seperti itu Mas Nggih. Jadi Iya, Pak. strateginya benar-benar ngikuti apa kata soalnya bilang suruh buat report, ya dibuat report. Tapi kalau misalnya enggak ada bunyi itu, ya enggak usah gitu.
sesuai dengan dan harus teliti. Oke, silakan. Oke, silakan Mas Ridwan. Nah, kelihatannya mikrofonnya ini bermasalah. Bisa di ini aja, di trik aja Mas. Tunggu di trik aja. Permisi Pak. Oke, nah, ini kelihatan. Saya mau tanya soal yang penanganan persetujuan ini Pak. Oh iya. Ini kan waktu saya di kota kemarin itu sempat ada disuruh untuk membuat real time. Jadi dari Android itu harus real time sampai ke desktop sehingga bisa langsung direspon gitu lah. Ya. Untuk di provinsi ini apakah memungkinkan ada kasus seperti itu Pak? Sangat. Karena biasanya ekspektasi juri kalau sudah di level provinsi itu kan ya tentu di atasnya level kabupaten kota atau wilker gitu ya. Nah tentu itu menjadi standar kok. Di provinsi itu biasanya ada bagian soal yang membahas tentang persetujuan. Entah itu persetujuan konten, entah itu misalnya ada order terus kemudian harus disetujui. Misalnya kan ada order yang bayangkan ada ini aplikasinya sudah dipasang di Google Play misalnya ya. Terus kemudian dari situ orang download, install, terus kemudian order dari sana, melakukan order, ini anggap aja ceritanya tentang aplikasi pemesanan. Orang melakukan pemesanan lewat aplikasi itu. Nah nanti kan masuk melalui API, ya. Dari API-nya masuk ke database. Nah di database-nya nanti kan ditarik nih oleh si aplikasi desktop. Nah persetujuannya, proses persetujuan itu biasanya sebagai untuk menguji tadi nyambung dari ujung ke ujungnya, proses persetujuan itu dilakukan di desktop. Jadi muncul listnya, anggap aja ceritanya tentang pemesanan tadi, ada pemesanan baru. Terus kemudian dari situ dibuka, terus kemudian disetujui atau ditolak. Semacam itu, nggih. Mas Revan. Iya Pak, sama itu Pak, ada yang juga sama lagi kayak kasus di kota kemarin itu, di report kemarin itu ada disuruh untuk membuat report Excel dan PDF Pak. Oh ya, oke. Nah ini untuk yang masalah report ya, memang untuk report ini yang paling basic ya, paling basic. Teman-teman bisa belajar pakai yang standarnya report, pakai apa namanya dari bawaan Visual Studio-nya. Tapi kalau kemudian misalnya mau pengen mengembangkan ya contoh ke fitur untuk mengekspor reportnya itu ke Excel atau ke Word atau ke apa, nanti coba dipelajari juga fitur itu. Itu opsional, jarang kejadian itu, tapi ya kembali lagi intinya kalau lomba itu tergantung jurinya. Kalau jurinya minta begitu ya dibegitukan. Gitu nggih? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi sebelum kita lanjut ke cloud computing? Oh ya, yang belum ngisi form silahkan diisi formnya. Oh, ini sudah 10 yang isi. Dari berapa peserta Mas Fauzan? Halo, masih mikrofonnya? 12 Pak kira-kira. Oke, berarti masih ada 2 yang belum ya, belum ngisi form pemeriksaan kompetensi. Nah ini dari sini sebenarnya kita pengen mengetahui di awal ini teman-teman yang belum kuasai apa saja. Nah dari situ kita akan kawal supaya teman-teman akan masing-masing menyelesaikan itu. Oke, silakan Mas Randy. Oke, yang raise hand. Iya Pak. Untuk itu Pak, seperti penanganan hak akses dasar itu pasti ada ya Pak? Ya, itu standar aja dan dibuat sesimpel mungkin ya.
Ya. biasanya itu 3 rule. Ini umum banget. 1 rule administrator, ini yang tertinggi. Terus kemudian rule member biasa. Jadi member biasa ini ya kayak pengunjung lah. Tapi sorry, ada pengunjung, ada member. Ini level ininya. Pengunjung ini berarti orang yang mengakses sistem, anggap aja entah itu di web, entah itu nanti di aplikasi. Kalau aplikasi yang ini juga bisa jadi sama juga, yang Android dan sebagainya. Ada levelnya pengunjung umum, belum member. Terus yang kedua member. Member ini untuk misalnya mau action, ngisi form apa, pesan apa dan sebagainya kan harus member nih. Terus kemudian yang di atasnya itu yang sudah usernya tadi ada berarti member biasa, anggota. Terus kemudian ada pengelola. Pengelola ini biasanya atau staff lah, staff. Ya. Dia yang akan memproses ini permintaan dari member. Nah ini levelnya biasanya gitu. Terus kemudian terakhir biasanya ada level tertingginya, level administrator. Yang itu bisa ngelola user dan sebagainya. Semuanya bisa dikelola. Kalau yang staff itu biasanya ngelola semua, kecuali ngelola user. Nah, itu yang rule yang paling umum. Tapi tentu balik lagi ke permintaan ininya nanti seperti apa. Itu yang tak sampaikan yang paling umum ya. Ya. Itu Mas Randy. Nanti ada kemungkinan enggak Pak kalau nambah akses baru lagi? Agak jarang sih. Karena waktunya sendiri juga enggak banyak. Juri sebenarnya juga sudah mengasih 3 rule itu aja sudah udah banyak itu. Iya. Ya. Gitu ya. Terus itu Pak, untuk CRUD di Android-nya, di mobile apps-nya itu kan CRUD Pak. Nah itu apa memungkinkan pakai create data, terus update data, ada delete juga? Ya itu ini aja latihannya seperti itu. Tapi Ya. nanti tentu kalau di soalnya ya, soal pengerjaannya nanti ya sesuai dengan permintaannya apa. Kalau misalnya memang user hanya bisa untuk submit permintaan gitu aja, nggak boleh ngupdate, nggak boleh delete ya monggo ya nanti diikuti aja sesuai dengan permintaan. Minimal gini, kalau teman sudah bisa tadi CRUD-nya, termasuk untuk menampilkan data, menfilter, nyari dan sebagainya gitu-gitu, itu kan enak, nanti mau dibuat mau bagaimanapun bisa. Ya. Seperti itu. Okay. Ya, terima kasih. Monggo, ya. Sudah nggih yang untuk IT software? Nggak ada yang resen lagi. Ini kita overview semua dulu, pastikan teman-teman paham. Terus kemudian untuk cloud computing. Cloud computing ini pertama adalah ini untuk cloud computing karena memang dimonopoli oleh AWS, maka teman-teman harus sangat memahami AWS. Nah, konteksnya ini untuk AWS, teman-teman bisa register. Nah, kemarin juga masih ada beberapa yang tanya, ya. Nanti untuk akunnya itu pakai akun yang gimana, ya. Diupayakan itu pakai yang gratisan aja. Ya. Jadi teman-teman diusahakan pakai yang gratisan aja. Nanti bisa kalau sudah melajari yang materinya dari tutorial itu harusnya sudah bisa. Tapi kalau misalnya yang nggak bisa, nanti segera koordinasi ya. Jadi kalau misalnya ada yang kesulitan, bisa segera koordinasi untuk nanti bisa kita kasih arahan lebih lanjut. Karena memang kondisinya masing-masing, permasalahannya masing-masing orang kan berbeda ya. Ini sinyalku putus-putus, Arek. Enggak. Enggak, Pak.
Enggak ya? Get back. I open my first. Nge-lag. Oh, sekarang Oke. ya Pak. Pertama untuk yang itu tadi, cloud computing, ya, dipahami dulu tentang SSH-nya. Pakai putih biasanya. Nah, pakai putih itu semacam ini. Nanti teman-teman perlu membiasakan, bisa pakai yang lain, ya. PowerShell juga bisa sebenarnya. Nah, kayak ini kan, ini sudah aku bisa nge-remote ini, yang punyanya di server ya. Jadi kayak gini-gini. Ya perlu dipahami lah. Nanti permainan di perintah-perintah. Nah ini perintah SSH-nya, ya ini sebenarnya skripnya standar Linux. Jadi yang belum terbiasa Linux nanti bisa nyoba belajar lagi tentang Linux. Atau nanti coba tambahkan juga ini tutorial untuk SSH ya. Nanti tak tambah nih tutorial untuk SSH biar teman-teman lebih walaupun sebenarnya di yang kemarin sudah ada sih, tapi tak tambahi lagi mungkin sebagai tambahan atau alternatif. Oke, setelah SSH pahami, nanti terkait dengan penanganan ini aksesnya, akses manajemen, ya, identity dan akses manajemen IAM ini. Terus kemudian kalau sudah itu lanjut ke penanganan untuk elastic compute-nya. Jadi bikin VM-nya dan sebagainya itu pakai ini elastic compute EC2 itu. Terus kemudian juga bisa belajar tentang penanganan storage-nya. Nah, storage-nya itu ada beberapa macam juga pilihannya. Nanti bisa dipelajari, baik itu yang model blok atau model yang lain. Terus ada, nah ini yang paling sering muncul di soal-soal untuk LKS yang cloud computing adalah penanganan load balancing. Jadi di load balancing ini nanti teman-teman juga perlu expert untuk yang bagian cloud computing untuk penanganan elastic load balancing ya, sama routingnya dan sebagainya semuanya. Nah ini terkait dengan tambahan yang terakhir. Ini tambahan aja, aku ngecek teman-teman apakah sudah contoh salah satu implementasinya itu kan ceritanya misalnya suruh buat server ya, misalnya VM virtual machine yang nanti di sana dipasang ini pakai MySQL misalnya, atau kemudian dipasang pakai web hosting, misalnya web hostingnya untuk WordPress ya, atau untuk naruh HTML statis misalnya ya, web statis. Ini hanya untuk menguji aja bahwa oh sampai memang bisa mendeploy sistem pakai VM-nya AWS, terus kemudian untuk bisa dijadikan sebagai web hosting misalnya, semacam itu ya. Monggo nanti baru berikutnya setelah materi-materi ini kan semacam materi dasar. Nanti dari situ kita akan cek lagi dengan beberapa hal yang sekiranya nanti juga sangat dibutuhkan ketika lomba. Oke, sampai sini untuk yang cloud computing. Ada pertanyaan? Silahkan, raise hand. Mbak Delila dan sebagainya, monggo. Kok anteng-antengan? Berarti sudah paham semua ini, alhamdulillah ya. Sama lah dia tak anggap paham. Oh enak. Jadi kita cuma overview gitu, nggak ada pertanyaan. Oh berarti hari-hari paham. Oh, ya sudah, selesai. Nggak ada? Sekarang Ya. belum ada Pak, mungkin kedepannya setelah lihat materinya baru muncul pertanyaan. Oh baik. Oh, belum diselesaikan lah materinya.
Gini caranya belajar ya, oleh aku ya. Aku biasanya karena materi ya juga belajar dan senang belajar. Materi yang tak kasih itu ke teman-teman salah satu bagian dari banyak sekali materi yang aku punya. Nah, caranya belajar kalau aku biasanya dipahami dulu kerangka besarnya, big picture-nya seperti apa. Jadi poin-poin besarnya apa? Kayak kita di kepala kita itu kita bikin peta ininya, mind map-nya. Oh, dari sini belajar tadi ada load balancing, ada IAM ya untuk identity access management, terus kemudian elastic compute-nya, terus kemudian nanti storage-nya, kemudian nanti ada yang lain-lain, terus mecah lagi. Nah, dari situ biasanya kalau aku tutorial awal itu tak overview dulu. Tak overview itu tak play cepat. Cepat itu biasanya 2 kali sampai 3 kali kecepatan standar. Jadi suaranya itu sampai blub, 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 gitu. Itu hanya untuk melihat mengoverview, oh ini lagi bahas apa. Terus ini lagi bahas apa, kurang lebih caranya kayak gitu. Sehingga terus kemudian setelah itu dia ngenangan lagi ya, dia ngenangan. Tadi materinya apa saja, terus kemudian ruang lingkupnya itu tadi ya. Terus gambaran besar cara kerjanya seperti apa. Nah dari situ aja biasanya aku sudah bisa praktek ya. Bisa praktek. Kalau ada kesulitan, nah ini kalau ada kesulitan, nah tinggal balik lagi ke materi yang tertentu, yang kesulitan tadi, baru tak dalemi lagi. Jika ada kesulitan. Jadi karena kalau aku ya, aku bahasa Inggrisku jelek. Ya mungkin area-area bahasa Inggrisnya bagus ya nggak apa-apa sih. Jadi lihat itu terus menikmati bahasa Inggrisnya sampai paham gitu. Nah aku enggak. Aku gak gitu. Yang penting ini bahas apa, ya kan? Tutorial bagian ini sebenarnya sedang membahas apa, terus bagaimana caranya. Itu aja. Kemudian ya tentu aku latihan aja, ada latihan, nyoba-nyoba gitu. Nanti kalau ada kesulitan, nah itu buka lagi tutorial yang bagian yang kesulitan itu. Seperti itu ya, Mbak Delilah ya. Jadi harusnya kalau mengoverview itu untuk materi contoh yang tak kasih kemarin itu dalam 2-4 jam sudah selesai harusnya. Tinggal nanti pendalamannya tentu ya beda. Kalau pendalaman ya harus banyak praktek, harus memperdalam lagi, bikin ringkasan catatan, beberapa catatan khusus. Nah seperti itu. Jadi artinya catatan tak biasakan kalau aku tak buat checklist ya, tak buat checklist. Jadi memang senang nyatet juga, karena kalau nggak dicatat biasanya lewat itu, atau ya nggak paham khawatir. Jadi membiasakan, contohnya kayak gini, kelihatan enggak ini? Jadi depannya ini enggak kelihatan ini dibuat kotak centang ini, terus materinya apa? Kotak centang materinya apa. Nanti yang sudah itu tak centang, yang sudah dicentang kayak gitu. Iya, Pak. Nah monggo silahkan triknya masing-masing lah, kita ya caranya beda-beda. Cuma aku kayak gitu. Nah makanya dan ini semua tak coba. Nah ini tulisannya kayak di enkrip gitu ya. Nah, susah ini. Aku dewe kadang mikir, ini tulisanku ini apa bunyinya gitu ya. Tapi yang penting insya Allah paham lah, masih paham. Nah, kayak gini ini sudah selesai ya. Dan semua nanti kalau dilihat ke sini itu semuanya modelnya kayak gitu semua. Nah, kalau melajari sesuatu mesti kalau aku biasanya tak dokumentasikan dalam bentuk catatan oret-oret. Kadang juga kalau misalnya terkait dengan skema gitu ya tak bikin ini, tak bikin skema. Nah kayak gini misalnya, nah ini kalau pas lagi melajari awal, itu sekaligus aku ngerangkum itu, cara ngerangkumku gini. Bukan ngerangkum yang terus nulis lagi banyak gitu, enggak. Waduh, iso tambah tidur aku, caranya kayak gitu. Nah, tapi aku membiasakan untuk main mind map ya. Ini contoh mind mapnya. Ini pecahannya apa-apa-apa. Ini pecahannya apa-apa. Ini pecahannya apa.
dari sini mecah lagi jadi apa-apa. Ini sama. Semuanya cuma gini tau. Kalau untuk mengoverview materi dasar. Tapi kalau sudah pendalaman itu baru model checklist kayak tadi. Gitu nggih. Ini sharingan. Ya Pak, terima kasih. Oke. Ya Pak, terima kasih. Tadi ada kendala buat itu akun AWS-nya yang gratis ya. nggak bisa. Baik, oke. Sebenarnya gini, akun AWS itu paling basicnya sebenarnya kan diminta untuk bisa nyambung ke credit card ya, semacam credit card, kartu kredit maksudnya ya. Nah, kartu kredit itu sebenarnya kalau zaman sekarang sampean bisa ini nanti bisa dibantu gurunya, sekaligus gurunya biar ini juga sih, biar punya gitu ya. Bisa pakai bank BTPN yang ini loh, namanya Genius. Itu dia kartu debit sekaligus kartu kredit. Artinya atau ada perbankan yang sekarang sudah modelnya kayak gitu. Jadi menyediakan kartu ATM itu loh, Rek. Sekaligus itu jadi kartu kredit, bisa dipakai untuk bertransaksi yang itu. Nanti ada logonya ini Visa atau Mastercard seperti itu. Biar sekolahan juga punya, karena ini sebenarnya berkelanjutan. Artinya berkelanjutan itu tidak hanya untuk saat ini saja, tapi juga bisa pakai kelanjutannya seperti itu. Atau kalau enggak, bisa juga bisa dicari beberapa referensi untuk sebentar, suaranya masuk. Ada yang apa namanya daftar ya AWS, register AWS without credit card. Itu juga ada beberapa orang yang ngasih tips trik kayak gitu. Perlu dicoba juga sih. Tapi kalau aku biasanya memang nyambung ke credit card gitu. Cuma ya tentu karena itu apa ya kaitannya nanti dengan billing, lebih aman kalau teman-teman nanti koordinasi sama gurunya untuk membuka semacam akun itu tadi, akun semacam itu. Gitu nggih. Tapi nanti perlu diupayakan juga sing tanpa kredit card bisa malah lebih bagus lagi. Iya Pak, terima kasih. Oke. Baik, selanjutnya ini masih ada yang belum nggih. Ada yang belum ngisi formnya. Sudah berapa ini respon? Tuh, masih 10, belum ada 12. Mungkin bisa nanti dibantu Mas Fauzan ngecek siapa yang belum. Ya, saya nanti minta aksesnya Pak ya. Saya cek satu-satu nanti yang belum mungkin saya pesani satu-satu. Oke. Terus kemudian yang terkait dengan ini laporan koordinasi ya, laporan harian. Nah, nanti diupayakan ketika ngirim laporan dibiasakan ngirim sama beberapa screenshot-nya ya. Jadi biar lebih mantep. Nah, contohnya kayak ini Mas Bairu ini. Mas Bairu. Ini kayak gini. Ini satu gambarnya. Tapi kalau dikasih beberapa gambar lebih bagus lagi. Seperti itu. Jadi contoh kayak gini. Nah, ini contoh yang kalau laporan standar kalau magang di UPIK, contohnya kayak gini. Minimal satu, tapi kalau misalnya lebih dari satu, lebih bagus. Gitu nggih. Terus untuk laporan hariannya, ini sebenarnya tujuannya untuk melakukan evaluasi progresnya sampean. Kita ingin membantu ya, supaya masing-masing itu mencapai potensi terbaiknya. Gitu ya. Dan ini tidak hanya kepentingannya, itu tidak hanya untuk lomba LKS ini aja sih. Kalau nanti teman-teman sudah bagus, masing-masing kompetensinya itu yang jelas bisa dibawa kemana-mana. Maksudnya dipakai jadi
entah nanti sebagai profesional atau mau jadi wira swasta dan sebagainya. Itu enak sekali. Oke, poinnya itu dulu nggih untuk yang hari ini. Besok kita akan lebih fokus ke evaluasi progres. Kalau yang kemarin materi dasar, terus materinya, sharing materi sama perkenalan dan sebagainya. Hari ini kita bahas pemetaan kompetensi, terus kemudian sama ya tadi kita bahas masalah pelaporan harian. Dan kalau teman-teman ada kesulitan, bisa juga disampaikan di grup koordinasi di Telegram. Monggo disampaikan di sana. Tapi kalau nyampaikan harus jelas ya. Jangan misalnya cuma, Pak, sistem saya error. Gak ngerti errornya apa, gak jelas. Jadi harus jelas ilustrasinya, sampean buat apa, terus kemudian apa. Syukur-syukur sampean melampirkan link video dari YouTube yang sudah di private untuk apa, prakteknya errornya itu seperti apa. Jadi kita juga melihatnya, oh itu errornya di sini karena apa gitu. Tapi kalau sampean cuma bilang, Pak, aplikasi saya error tidak bisa insert data, yo susah kita ngelihatnya kayak gitu. Gitu nggih. Dan jangan dibiasakan bulet ya. Jadi kalau misalnya memang ya susah gitu, lebih dari 1 jam atau 2 jam nggak bisa nyari, itu sebaiknya tidak koordinasi. Nah, ini tips aja. Jadi ada salah satu situs ya, namanya Stack Overflow, stackoverflow.com. Ini teman-teman bisa cari referensi banyak hal. Kalau misalnya ada kesulitan teknis ya, ini ke sini. Nah, sharing. Nah, cara ininya ya tentu ya cara tanyanya jangan ala apa, bagaimana cara bla bla gitu, jangan. Fokus ke poin-poinnya aja. Putus, Pak. Ya, sebentar. Kesenggol. Ini kok kesenggol aja. Mati. Oke, sudah ya. Oke, kita lanjut. Jadi di sini itu kalau misalnya ada butuh solusi terkait dengan masalah apa nih? Masalah contohnya apa masalah? Sama punya masalah apa tadi? Ya yang terkait dengan coding lah ya, terutama. Coding misalnya apa masalahnya zaman? Harusnya ngoding ada masalah apa misalnya? Kita langsung praktek aja real. Mungkin Cara menengahkan menengahkan form gitu ya. Ya nanti ya tinggal di gini. Nah, kayak gitu. Nanti kan ada referensi-referensi. Nah, sampean bisa nyari yang terutama yang sudah ada jawabannya dan ada tanda hijaunya ini. Kalau hijau kayak gini, ini berarti sudah resolve. Artinya sudah ada ini. Dan dibiasakan buka new tab ya, kontrol, tekan kontrol sama diklik. Nanti kayak gini. Nah, ini dia. Misalnya sampean pengen bikin tampilan kayak gini, nah itu tekniknya. Ada caranya. Itu nggih. Yep. Oh, bukan ini. Nah, ya coba sisi. Nah, mungkin satunya. Nanti ketemu ini.
Nah, minimal ya tentu dicari apakah ini sesuai dengan yang sampean butuhkan atau enggak, ya enggak disesuaikan. Itu aja sih. Kalau misalnya contoh sampean bikin tadi Android misalnya, Java ya, Java sebenarnya Java, terus kemudian call ya ASP.NET API misalnya ya. Nanti harusnya juga banyak nih, loh ya. Ini kan contoh, sampean ada kesulitan, gimana sih manggil API-nya ini dari Android. Nah, ini kan sudah ada. Terutama dicari yang ada tanda hijaunya ini, centang hijau. Ini sudah resolve. Biasanya kalau gini-gini kan belum ada yang jawab, belum ada yang ngevote dan sebagainya. Nah, gini caranya. Loh, ini contohnya. Sama tinggal pahami yang kayak gini. Untuk ngambil, ini untuk nge-get-nya berdasarkan parameter apa. Bisa juga pakai post metodenya. Terus nanti ketika nge-post itu, ketika on sukses gimana, ketika on failure gimana, ketika gagal gimana gitu ya. Ini triknya gitu. Ya tentu pakai bahasa Inggris. Jangan pakai bahasa Indonesia. Nanti tidak ketemu. Ya, dan pakai poin-poin utamanya aja. Ya, keyword-keywordnya gitu. Oke ya, sampai sini sudah paham ya? Kalau paham, Pak. Insya Allah. Baik, ini waktunya juga sudah habis. Kita cukupkan ya. Nanti kita, oh ya, terkait dengan waktu mulai. Aku sebenarnya juga keburu-buru kalau jam 8. Karena selesai kalau mepet sama jam 8. Iya, Pak. Kalau misalnya digeser 10 menit jadi 8.10 ya apa? Tidak apa-apa, Pak. Nah, kesepakatan ini ya. Jadi mulai besok kita geser 10 menit atau 15 menit. 15 menit sudah, Pak, biar agak santai. Oh iya, ya wes. Oke, wes pokoknya 15 menit durung teko ditinggal ngono ya. Maksudnya jam 8.10 sudah diupayakan sudah on ya. Kita tepat jam 8.15 sudah tet langsung go gitu ya. Dan harapannya nanti sudah tidak ada lagi yang ketinggalan lagi. Oke, tak ulang lagi. Mulai besok kita mulainya jam 8.15 pas kita mulai. Tapi diusahakan jam 8.10 sudah on semua. Sudah on sehingga nanti sambil nunggu yang belum on atau mungkin sinyalnya lagi nyari sinyal, nah itu bisa nanti pokoknya jam 8.15 sudah langsung mulai. Baik, gitu aja untuk kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.